Shalom anak-anak, di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang ESPS Matematika halaman 16-17. Silakan anak-anak membuka buku kalian. Apabila kalian sudah membuka buku kalian, sekarang kita lihat nomor 1. Nomor 1 soalnya adalah tentukan bentuk desimal dari pecahan berikut. Nah, untuk merubah bilangan ke dalam bentuk desimal, maka pecahan tersebut harus per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Kenapa harus dia dalam bentuk pecahan seperti ini? Karena kalau sudah penyebutnya 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya, kita bisa membuat pecahan ini ke dalam bentuk desimal dengan cara melihat angka nolnya. Apabila nolnya 1, maka di belakang koma adalah angka satunya hanya 1. Kenapa angka 1? Karena pembilangnya ini 1. Nah, per 10 berarti 0,1. 1 angka di belakang koma. Per 100 0,01. 2 angka di belakang koma. Per 1000 0,001. 3 angka di belakang koma. Kenapa angkanya ini 1? Karena pembilangnya adalah angka 1. Apabila pembilangnya angka 7, berarti ini menjadi 0,7, ini menjadi 0,07, ini juga berubah menjadi 0,007. Nah, sampai di sini. Sekarang kita kembali ke soal nomor 1. Di sini Ibu akan memberikan contoh 1D. 1D pecahannya adalah 9/10. Sekarang kita lihat. Penyebutnya sudah angka 10. Berarti langsung saja kita rubah ke dalam bentuk desimal. 0, pembilangnya 9, pindahkan ke sini. 9. Jadi, bentuk desimal dari pecahan 9/10 adalah 0,9. Nah, apabila penyebutnya sudah dalam bentuk angka 10, 100, 1000, kita langsung saja ubah ke dalam bentuk desimal. Bagaimana kalau penyebutnya bukan angka-angka yang tadi Ibu sebutkan? Contohnya ya, 1B. 3/4. Nah, kita lihat penyebutnya. Kita fokus ke penyebutnya. Angka 4. Berarti angka 4 ini supaya berubah menjadi bentuk desimal seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, kita harus merubahnya ke dalam 10, 100, ataupun 1000. Kita cari yang angka yang terdekat. Angka 10. Apakah ada pengali 4 ini yang hasilnya 10? Tidak ada. Berarti kita ke 100. 4 dikali berapa? Hasilnya 100. Nah, untuk mencari ini kalian bisa menggunakan porogapit. 100 dibagi 4. Kalau sudah hafal perkalian langsung saja anak-anak ya. Tapi kalau belum hafal perkalian bisa menggunakan ini. 10 dibagi 4. Kita cari angka yang pas membagi 10 ini dengan 4 ini atau di bawahnya. Berarti kita ke angka 2. 2 dikali 4, 8. Kenapa 2? Karena kalau kita buat 3, 3 dikali 4, 12 sudah lebih dari 10. Tidak bisa, berarti kita harus cari pengalinya angka di bawah 10. Sekarang kita kurangkan. 10 dikurangi 8, hasilnya 2. Apakah bisa 2 dibagi 4? Hasilnya koma. Nah, kita lihat masih ada di belakangnya ini. Berarti ini dulu kita turunkan. 20. Kalau masih ada angka di belakangnya, berarti harus kita turunkan. Kemudian baru bisa kita bagi. 20 dibagi 4. 4 dikali berapa hasilnya 20? 4 dikali 5.
5 dikali 4, 20. Maka hasilnya 20 dikurang 20, 0. Berarti 4 dikali berapa hasilnya 100? 4 dikali 25. Karena sudah ketemu hasilnya, kita pindahkan ke pecahan 3/4-nya. 3/4. Yang 4-nya dikali 25. Apabila penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 25. 3 dikali 25 hasilnya 75. 4 dikali 25 tadi sudah ketemu ya, 100. Nah, baru kita bisa merubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal. Bagaimana cara merubahnya? Karena dia per 100, berarti 2 angka di belakang koma. 0, karena ini sudah 75, 2 angka, tinggal kita pindahkan saja. 0,75. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya kalau seperti ini? Bagaimana kalau pembilangnya hanya 1 angka? Mencontohkan ya, hasilnya ini soal yang lain, contohnya saja. 7/100. Nah, harusnya kan 2 angka di belakang koma. Berarti setelah angka 0 ini harus kita tambahkan 01 lagi. 01 lagi, baru angka 7-nya ini dimasukkan. Nah, 2 angka di belakang koma. Ini contoh lain ya, siapa tahu kalian nanti bingung. Karena per 100, 2 angka di belakang koma. Sekarang kita ke soal nomor yang kedua. Soal nomor yang kedua adalah tentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk desimal berikut ini. Kita ke nomor 2. Mem kasih contohnya yang nomor 1A. Nomor 2A. 0,6. 0,6 ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, karena dia hanya 1 angka di belakang koma, berarti penyebutnya pasti 10. 6-nya tinggal kita tulis di sini. 6/10. Ini bentuk pecahan biasanya. Nah, kalau merubah ke dalam bentuk pecahan biasa, kalau masih bisa kita sederhanakan lagi. Apakah bisa disederhanakan lagi? Kita mulai dari pembagi angka yang terkecil ya, bagi 2. Kita bagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Apakah bisa dibagi lagi? Ternyata tidak bisa. Maka bentuk pecahan dari pecahan desimal 0,6 adalah 3/5. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 2D. Sini Ibu buat ya, 2D. 0,45. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasanya. Karena 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. 45-nya kita buat di sini. Apakah pecahan ini bisa kita sederhanakan? Bisa. Seperti video yang kemarin menjelaskan, kalau dia angka 5, kita bagi dulu dengan angka 5. Apakah di atas bisa dibagi 5 atau di bawah dibagi 5? Kalau sama-sama dua-duanya dibagi 5, langsung saja dibagi 5. Bagi 5, bagi 5. 45 dibagi 5 hasilnya 9. Kemudian 100 dibagi 5 hasilnya 20. Apakah pecahan ini bisa kita sederhanakan lagi? Pembilangnya bisa dibagi dengan 3, sementara penyebutnya tidak bisa dibagi dengan 3. Penyebutnya bisa dibagi dengan 2, sementara pembilangnya tidak bisa dibagi dengan 2. Berarti inilah bentuk sederhananya. Sekarang kita ke nomor 3. Soal nomor 3 adalah tentukan bentuk persen dari pecahan berikut. Di awal sudah belajar kita ya, 1/100. Persen berarti bentuk pecahannya harus per 100. Kita ke contoh. Contohnya Mem ambil nomor 3A. 1/4. Angka 4 ini harus kita rubah menjadi 100. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah dengan mengali. 4 dikali titik-titik hasilnya 100.
Sama seperti tadi bisa dengan menggunakan porogatif ya, 100 dibagi 4. Kalau di sini langsung saja karena Mem sudah hafal, dikali dengan 25. Hasilnya 100. Oke, Mem tulis lagi. A 1/4 karena sudah ketemu tadi dikali 25. Kalau penyebutnya dikali 25 berarti pembilangnya juga harus dikali dengan 25. 1 dikali 25 hasilnya 25. Kemudian 4 dikali 25 100 ya. Sekarang kita rubah ke dalam bentuk persen langsung saja. 25/100. Berarti jadinya 25%. Kita ke contoh yang kedua. 3B. Yang B 2/5. Sama seperti tadi, ini harus kita kalikan dengan titik-titik yang hasilnya 100. Berapakah dikalikan 5 hasilnya 100? Hasilnya adalah 20. Berarti 5 ini harus kita kalikan dengan angka 20. Apabila penyebutnya dikali dengan 20, berarti pembilangnya juga harus dikali dengan 20. 2 dikali 20 hasilnya 40. Kemudian 5 dikali 20 tadi 100 ya. Nah, karena sudah per 100, berarti langsung saja kita rubah ke dalam bentuk persen. 40%. Oke, ini penjelasan nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4. Tentukan bentuk pecahan biasa paling sederhana dari bentuk persen berikut. Kalau sudah dibilang paling sederhana, berarti bentuk persen ini harus kita bagi. Bagaimana cara membaginya? Kita tulis, dan kasih contoh yang 4A. 4A 25%. Nah, yang pertama kita lakukan adalah rubah dulu bentuk persen ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Karena dia persen berarti per 100. 25. Sama seperti tadi, apabila ada angka 5 berarti langsung kita bagi dengan angka 5. Tapi kita lihat juga penyebutnya, apakah bisa dibagi dengan angka 5. Ternyata sama-sama bisa dibagi dengan angka 5. Kita bagi dengan angka 5. Ini bagi 5, ini bagi 5. 25 bagi 5 hasilnya 5. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, kita lihat lagi. Masih bisakah disederhanakan? Masih. Sama-sama bisa dibagi dengan 5. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Berarti bentuk pecahan biasa paling sederhana dari bentuk persen 25% adalah 1/4. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua B. 40%. 40% berarti 40/100. Sekarang kita lihat dulu, bisakah 40/100 ini sama-sama dibagi dengan 2? Bisa ya. Kita bagi dulu dengan 2, kita bagi dulu dengan 2. Tapi kalau kalian sudah tahu, angka yang lebih besar lagi dibagi dengan angka ini bisa. Untuk lebih gampangnya, kita bagi dengan angka 10. Kenapa dengan 10? Karena sama-sama ada 0. Ini kita bagi 10, ini kita bagi 10. Kalau dia dibagi dengan angka 10, langsung saja kita coret. Coret 1, coret 1. Ini juga sama-sama kita coret. Jadi tidak perlu dicari lagi ya, kita main coret saja. 4-nya pindahkan ke sini, 10-nya pindahkan ke sini. Bisakah pecahan ini disederhanakan lagi? Bisa. Kita bagi dengan angka 2. Apabila pembilang dibagi 2, berarti penyebutnya juga dibagi dengan 2. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. 10 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Jadi, ketemu bentuk paling sederhana dari 40% adalah 2/5. Oke anak-anak, sekian saja video dari Mem penjelasan ESPS Matematika halaman 16-17. Terima kasih.